Shalom teman Tuhan yang terkasih, kembali lagi dalam ibadah minggu bersama GPEI Manado. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya, mari saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Mari kita naikkan satu pujian, Lingkupiku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di ibadah GPI Manado secara online. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan juga kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini di ibadah minggu GPI Manado, kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan setiap firman-Mu ini boleh dibaharui. Dan ya Tuhan, bagi abdi-Mu yang akan mengkhotbahkan, yang akan mensyariatkan firman Tuhan, kiranya Tuhan pakai dan biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan pikiran Tuhan dan juga kehendak Tuhan, agar firman yang diutarakan ini benar-benar menyentuh setiap hati para pendengar. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca bersama-sama perenungan firman Tuhan di saat ini di ibadah minggu.
Di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita akan melanjutkan eksposisi Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 18. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ada beberapa judul, ada beberapa tema dari LAI, dan saya akan membacakan untuk umat Tuhan sekalian. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya umat menurutinya. Demikianlah umat-umat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis, bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah abdi Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikianlah pembacaan kitab suci kita di saat ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di perenungan di ibadah minggu di saat ini adalah panggilan sebagai pelayan Tuhan yang taat. Kita melihat di beberapa bagian di dalam teks ini diceritakan bagaimana perjalanan Rasul Paulus dan juga Silas atau rekan-rekan sepelayanannya di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang berada di depannya. Dimulai dengan bagaimana dia memanggil Timotius, rekan sepelayanannya yang masih muda, orang muda yang begitu cinta Tuhan,
Dia masih muda dan terus mau dibimbing oleh Paulus. Dan pada akhirnya nanti di mana di surat 1 dan 2 Timotius itu dikatakan bahwa bagaimana Timotius ditugaskan oleh Paulus untuk memimpin banyak orang, untuk memimpin umat Tuhan. Bukan sebuah tugas yang mudah bagi seorang Timotius untuk memimpin orang-orang yang baru bertobat, yang baru mempercayakan diri mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagaimana mengorganisir, memanage suatu umat Tuhan yang baru atau umat Tuhan yang baru percaya. Paulus juga mengetahui bagaimana latar belakang saudara dari atau orang tua dari Timotius. Dikatakan dalam ayat pertama ini, Timotius adalah campuran, ibunya seorang Yahudi, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Jadi Paulus tahu betul bagaimana seseorang atau Timotius harus sebelum melaksanakan amanat Injil, sebelum melaksanakan pengajaran, sebelum memberitakan Injil, dia harus mengikuti tradisi pada waktu itu, yaitu menjadi Yahudi Kristen. Dia harus disunat, dan ini Paulus tahu sekali bagaimana untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini saudara-saudara, di dalam perjalanannya Paulus juga melakukan penyeberangan, atau Paulus berjalan-jalan dari satu kota ke kota yang lain. Dijelaskan dia menyeberang ke Makedonia, dan Makedonia itu terdiri dari beberapa kota, di mana di situ ada Troas, ada Samothrake, ada Neapolis, dan juga ada Filipi. Jadi wilayah Makedonia ini adalah wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan juga pada akhirnya pernah menjadi kemenangan dari Alexander Agung. Nah, kita melihat di sini bagaimana panggilan sebagai pelayan Tuhan yang taat itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Di ayatnya yang kelima dan juga keenam di sini, khususnya di ayat 5 dikatakan demikianlah, setiap orang yang percaya, setiap umat Tuhan diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Orang-orang pada waktu itu yang mengalami siksaan, yang dikejar karena mereka pada waktu itu kalau mau menjadi pengikut Kristus itu, wah, kematian sudah pasti ada di hadapan mereka, khususnya oleh orang-orang Romawi, bahkan juga Yudaisme yang fanatik, yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Tetapi semakin lama dikatakan semakin besar jumlah pengikut Kristus. Setiap umat Tuhan diteguhkan, setiap umat Tuhan itu diberikan pengajaran iman untuk lebih percaya kepada Yesus Kristus dan rela untuk memikul salib dan menyangkal diri. Kemudian di sini menarik, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ada kalanya, saudara, Roh Kudus mencegah berarti bahwa memang belum waktunya orang-orang di suatu daerah tertentu untuk mendengarkan Injil. Nanti ada gilirannya kita harus taat, dan Rasul Paulus taat untuk mendengarkan Roh Kudus bahwa memang belum waktunya. Roh Kudus mencegah untuk jangan dulu ke tempat tersebut. Ada suatu waktu, ada suatu masa di mana orang-orang tersebut pasti ada waktunya untuk mendengarkan Injil. Dan itu juga ditekankan di ayatnya yang berikut, yaitu di ayat yang ke-7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tidak mengizinkan dalam arti belum waktunya, belum saatnya Injil Yesus dikabarkan di tempat itu. Kita bisa melihat dalam konteks kebudayaan, dalam konteks sosial kemasyarakatan waktu itu memang belum bisa para rasul untuk datang ke tempat itu, oleh karena situasi kondisi politik, situasi agama yang pada waktu itu memang belum memungkinkan. Karena kalau mereka tidak mau mendengarkan perintah Roh Kudus, mungkin ada bahaya, atau bisa jadi ada bahaya yang akan menimpa mereka. Tetapi panggilan sebagai pelayan Tuhan, mereka selalu taat dan mendengarkan apa yang diutarakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Yesus kepada diri mereka. Nah,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga dijelaskan di ayat ke-9 dan juga ayat yang ke-10, di mana pada malam harinya mereka dijelaskan mereka sampai di Troas, dan pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan waktu dia berada di daerah Makedonia. Dia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kemudian di ayat yang berikut, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Tidak pada satu tempat yang di ayat sebelumnya dikatakan belum waktunya, tetapi di tempat inilah yang menjadi sasaran pemberitaan Injil agar umat Tuhan semakin bertumbuh di satu tempat itu di daerah Makedonia. Dan di sini ada tim dari Paulus karena menggunakan kata kami. Jadi ada orang ketiga jamaah, bisa jadi itu adalah Lukas, Silas, dan juga Paulus. Ada tim pelayanan penginjilan yang disuruh oleh Roh Yesus, oleh Roh Kudus, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik ke dalam satu daerah yang menurut Roh Kudus itu perlu untuk diberitakan. Ada urgensi di sana, ada suatu hal yang sangat-sangat harus dilakukan, harus dilaksanakan, dan mereka taat untuk melaksanakan hal tersebut. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Karena di ayat sebelumnya dikatakan, tolonglah kami. Ada suatu desakan, ada suatu hal yang tidak beres di sana, baik dari segi komunitas iman mereka, personal iman mereka secara pribadi. Ada begitu masalah, ada begitu gejolak, ada begitu banyak pergumulan yang terjadi. Makanya Roh Kudus menyuruh tim penginjilan para rasul ini untuk pergi memberitakan firman di sana. Kemudian dijelaskan, lalu kami bertolak dari Troas, kemudian pergi ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Kemudian dijelaskan selanjutnya di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18, bagaimana situasi atau perjalanan Paulus setelah dia berada di Filipi. Di situ dikatakan ada seorang seorang dari perempuan itu, jadi ada banyak perempuan, dan salah satu dari perempuan itu yang bernama Lydia, dia mendengarkan bagaimana Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya itu berbicara kepada orang-orang yang berkumpul di tempat itu, memberitakan firman, memberitakan Injil. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Roh Kuduslah yang memberikan suatu pengilhaman atau menaruh sesuatu hal yang baik kepada perempuan itu, kepada Lydia, agar ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam Paulus memberitakan firman, mengajarkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini respon dari Lydia, dia bersedia untuk dibaptis. Bersama-sama dengan sisi rumahnya, ia mengajak kami. Kemudian dia berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi Lydia ini mempunyai nilai-nilai persahabatan untuk membuka diri menerima rekan sepelayanannya atau para rasul di tempatnya. Dia setelah percaya kepada Yesus Kristus membuka hatinya, dia dibaptis, kemudian mengajak adanya nilai-nilai persahabatan di dalam kasih Kristus kepada sesamanya. Dia begitu terbuka, dia merasakan kenyamanan, dan dia ingin memberikan rasa kenyamanan itu kepada para rasul. Kemudian di ayat yang ke-16 ada juga suatu peristiwa yang menarik di sini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Di dalam bahasa Yunani, roh tenung ini
berarti roh yang bersifat ilahi, tetapi roh yang berasal dari tradisi Hellenistis atau tradisi Dewa Yunani yang bernama, kalau rotan ini di dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani atau bahasa Grekanya diterjemahkan dengan kata Parmastos atau Pito. Jadi dewa keilahi yang bersifat ilahi yang berasal dari tradisi Yunani. Jadi roh itu mengikuti atau ada di dalam diri perempuan itu dan memberikan suatu praksis kehidupan di mana tuan-tuannya apa yang dia lakukan memperoleh keuntungan besar. Dia melihat bahwa ada seorang, yaitu Paulus, yang dengan otoritas kerasulannya, di mana ada suatu roh yang lain dengan roh yang ada pada dirinya, itu suatu yang pokoknya merasakan hal yang lain. Di sini dikatakan dia mengikuti Paulus dan kami. Jadi dia mengikuti tim pelayanan, dia mengikuti para rasul sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Ini adalah suatu respon yang sangat luar biasa dari hamba perempuan ini. Dia melihat bahwa ada satu roh, ada satu Tuhan yang lain daripada dewa yang dia miliki, yaitu Tuhan yang memberitakan atau memberikan suatu keselamatan kepada orang-orang yang mendengarnya. Tetapi di ayat yang ke-18 ada suatu respon dari Rasul Paulus ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan. Jadi perempuan ini mengikuti Paulus beberapa hari. Dia semacam ada suatu gangguan. Dia mengganggu Paulus dan Paulus tidak terima dengan gangguan itu. Paulus tidak tahan akan gangguan itu. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu dengan memakai otoritas kerasulannya, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah dari roh itu. Sangat-sangat menarik saudara, teks ini berbicara tentang bagaimana Paulus memakai otoritas kerasulannya dengan penyertaan dari Roh Kudus. Dengan nama Yesus Kristus mampu untuk mengusir dewa atau roh yang lain itu. Roh yang tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita di saat ini, dengan panggilan sebagai pelayan Tuhan yang taat, ada beberapa hal yang harus menjadi pokok perenungan yang harus masuk dalam hati pikiran kita, yaitu bagaimana para rasul, pertama para rasul mau pergi kemana saja untuk memberitakan Injil. Para rasul mau melayani siapa saja yang mereka beritakan. Mereka tidak melihat golongan manapun. Mereka tidak melihat siapa yang mau mereka beritakan. Mereka tidak menelusuri lebih dulu latar belakang siapa yang mau kami beritakan firman. Mereka langsung hajar. Mereka langsung sampu bersih. Mereka langsung pergi melihat. Mereka pergi memberitakan. Mereka pergi untuk mengutarakan tentang kabar baik, yaitu Yesus Kristus. Mereka tidak pilih-pilih untuk pergi kemana saja. Oh, daerah itu banyak ini, daerah itu punya ini, daerah itu punya ini, daerah aku tidak mau pergi ke sana karena daerah itu tidak mempunyai ini, daerah kota itu tidak mempunyai ini. Tidak, mereka pergi kemana saja. Tetapi dikatakan mereka tidak mau pergi ke daerah ini oleh karena belum waktunya, oleh karena Roh Kudus atau Roh Yesus tidak menyuruh mereka untuk pergi ke situ, dan mereka taat sebagai pelayan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak juga penginjil, banyak juga misionaris, banyak juga pelayan Tuhan yang mau untuk pergi kemana saja memberitakan Injil. Biasanya banyak penginjil dari Amerika, para misionaris yang rela untuk memberitakan firman ke tempat-tempat atau pelosok-pelosok yang begitu terpencil. Ada satu cerita dari seorang penginjil Amerika yang pergi ke Amerika Selatan di daerah Peru. Wah, di situ kalau Peru pernah ada zaman di mana mereka berperang, perang sipil, dan banyak kekacauan di sana. Dia menceritakan bahwa pada waktu dia lari,
pada waktu misionaris ini lari oleh karena peperangan, dia dibawa ke suatu tempat. Dia dibawa untuk dilindungi agar dia tidak meninggal, agar tidak dibunuh oleh tentara-tentara Amerika Selatan atau tentara Peru pada waktu itu. Kemudian dia ditolong oleh seorang nenek dan juga cucunya. Nenek itu bertanya kepada dia. Waktu itu nenek itu tidak tahu jabatannya atau profesinya sebagai seorang misionaris. Dia bertanya, "Siapakah kamu?" Kemudian misionaris itu berkata, "Saya pelayan Yesus Kristus, saya penginjil. Tapi saat ini saya belum dapat memberitakan Injil oleh karena situasi perang yang ada." Kemudian nenek itu beserta cucunya menarik dia ke dalam rumahnya, menyembunyikan dia supaya dia tidak jatuh, tidak terkena bahaya yang lebih lagi. Dan kemudian nenek dan cucu itu memberikan makanan, menghangatkan dirinya, melayani misionaris itu. Dan misionaris itu berkata, "Inilah dia, rekan sepelayanan dalam Kristus. Orang yang sudah mengenal Yesus Kristus pasti adalah orang yang mau memberikan suatu hal yang baik di tengah hal yang buruk, mau menjadi sahabat bagi seorang yang punya situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak baik." Ini juga yang harus kita renungkan, di mana kalau kita sudah diberikan suatu hal yang baik, memperoleh kabar keselamatan dari Yesus Kristus, kita meresponinya dengan melayani sesama, dengan mengasihi sesama, dengan memberikan pertolongan kepada sesama. Ini pula yang dilakukan oleh para rasul, para misionaris yang mau pergi kemana saja, yang mau melayani siapa saja. Bukan hanya para pelayan Tuhan, tetapi anggota gereja, setiap umat Tuhan yang percaya harus melayani siapa saja, harus pergi kemana saja untuk memberitakan Injil. Di mana dia sudah mendengarkan Injil, dirinya menjadi suatu teladan seperti dia meneladani Yesus, yaitu memberikan suatu kasih yang sangat-sangat baik, yang berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus pada waktu dia di dunia. Kedua, hal yang perlu kita perhatikan atau yang menjadi implikasi dari teks yang kita baca ini adalah bagaimana sama seperti Paulus yang mau menetapkan rekan sepelayanan. Dia meregenerasi terus setiap orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi penginjil, untuk jadi pekabar Injil, untuk mau memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Ini yang dilakukannya pada waktu dia memilih Timotius. Dia menetapkan rekan pelayanannya yang masih muda. Dia melakukan regenerasi pelayan Tuhan kepada orang yang muda. Ini juga menjadi contoh bagi kita. Misalnya di gereja, kalau orang yang sudah senior sekali, yang sudah merasa dirinya sudah tua secara stamina, walaupun semangat masih terus, tetapi dia harus meregenerasi. Dia harus melahirkan suatu pelayan Tuhan yang masih muda, agar kabar keselamatan dari mulut ke mulut melalui setiap generasi muda terus berjalan. Ada waktunya para senior harus turun dari mimbar, dan junior yang mau juga terus dibimbing dan belajar untuk naik mimbar memberitakan firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang harus diteladani oleh gereja. Bukan hanya saja gereja, melainkan masyarakat dan keluarga. Keluarga juga harus melihat kepada anak-anak mereka. Kalau saudara mempunyai orang tua, mempunyai anak, didiklah, patuhilah orang tua. Orang tua harus mendidik anak secara spiritualitas iman kepada Yesus Kristus, agar mau menjadi apapun anak-anak saudara, mau menjadi bidang profesi apapun yang baik, ditanamkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagi anak-anak yang mau untuk menjadi orang yang takut akan Kristus, dengarlah didikan orang tua. Orang tua mendidik dengan firman, dengan alasan firman, dan anak mendengarkan didikan orang tua yang berdasarkan firman Tuhan.
Inilah hal yang menjadi suatu regenerasi kepada kaum muda yang mau takut akan Tuhan dan mampu memberikan pengaruh kepada dunia, kepada masyarakat, dan kepada gereja. Berikutnya kita melihat di pasal atau ayat-ayat yang terakhir di mana dijelaskan bahwa Paulus mengusir atau memberikan suatu atau menyuruh roh itu untuk keluar dari perempuan itu. Kita lihat di mana seorang pelayan Tuhan yang setia dan taat memakai otoritas kerasulannya, memakai diri yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, para rasul, untuk pada waktu tertentu, pada saat-saat yang genting, pada saat-saat yang mengganggu pelayanan Injil, pelayanan firman, maka otoritas kerasulan itu dipakai untuk menghardik, menghancurkan segala yang jahat, segala yang mengganggu pelayanan firman. Dengan kita di saat sekarang ini, dengan kita mempunyai otoritas kitab suci, otoritas firman, kita bisa memakai otoritas itu untuk mengalahkan berbagai macam hal-hal yang mengganggu firman Tuhan. Inilah dalam konteks ini tentang bagaimana Paulus mengusir roh-roh jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan di saat ini, panggilan sebagai pelayan Tuhan yang taat. Pelayan Tuhan selain diimbar di gereja sebagai seorang gembala, sebagai seorang pastor, tapi panggilan sebagai pelayan di dalam profesi apa saja. Profesi apa saja yang Tuhan percayakan saudara dan saya tekuni. Tetaplah untuk taat, tetaplah untuk setia, tetaplah untuk melayani siapa saja, tetaplah untuk menjadi sahabat-sahabat bagi sesama berdasarkan kasih dan nilai-nilai kekristenan, berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, yang kemudian diimani, diresapi, direfleksikan, dan dipraktikkan oleh para rasul, khususnya Rasul Paulus dan juga para rasul lainnya. Jadi panggilan kepada pelayan Tuhan adalah panggilan yang mau meregenerasi dan juga panggilan yang mau bersahabat, pelayan Tuhan yang mau menjadi sahabat bagi sesama, dan juga panggilan sebagai pelayan Tuhan yang taat adalah mampu berbicara dengan otoritas Tuhan agar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan takut, gentar, setia, taat, namun juga beroleh sukacita di dalamnya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu di saat ini, di mana kami telah dinyatakan bahwa kami harus selalu taat kepada-Mu dan kami meresponi panggilan sebagai pelayan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami terus mau menjadi pelayan Tuhan yang memberitakan kasih dan juga keadilan, agar firman Tuhan semakin ditinggikan, agar kami juga boleh melaksanakan panggilan kami di dalam kami melaksanakan setiap pemberitaan Injil untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah kami terus dibaharui oleh Roh Kudus agar kami semakin mengerti apa yang mau dikatakan oleh firman terhadap hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami ingin bersyafaat untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan rekaman atau mendengarkan ibadah online GPE Manado. Ya Tuhan, ada begitu banyak pergumulan yang ada di dalam kehidupan setiap umat Tuhan, baik pergumulan secara keluarga, pergumulan pribadi, pergumulan gerejawi, dan juga pergumulan dalam masyarakat. Tuhanlah yang mengetahui setiap isi hati mereka. Tuhanlah yang mengetahui pergumulan mereka. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap umat Tuhan yang ada. Kiranya Tuhanlah yang merubah pemikiran mereka, dan Tuhan terus memberikan kekuatan. Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan suatu sandaran yang lembut kepada mereka, agar mereka terus beroleh sukacita di tengah tantangan hidup. Berkatilah mereka, ya Tuhan, berikanlah suatu kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, hikmat yang berasal daripada Tuhan saja.
Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana terlebih khusus di tanggal 9 Desember nanti akan ada dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Ya Tuhan, ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada secara politik, ada begitu banyak paparan visi dan misi program-program kerja yang telah dilaksanakan ataupun yang telah direncanakan oleh calon kepala daerah. Kiranya Tuhanlah yang berbelas kasihan kepada mereka, agar mereka boleh memberitakan dan boleh mengatur, mengadministrasikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat apabila mereka salah satu dari setiap calon pasangan yang ada boleh terpilih. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat KPU, baik secara nasional maupun KPU di daerah-daerah yang akan bekerja keras mensortir, mengadministrasi daftar pemilih, yang akan bekerja siang dan malam demi suksesnya pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember nanti. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan juga akal budi, hikmat daripada Tuhan, agar kerjasama dari tim KPU baik secara nasional maupun secara lokal di daerah-daerah yang ada boleh berjalan dengan baik. Biarlah proses perhitungan suara nanti Tuhanlah yang beracara dan menjadi suatu kehendak dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa buat presiden, wakil presiden, dan juga kepala-kepala daerah lainnya. Tuhanlah yang terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam mereka mengadministrasi bangsa dan negara Indonesia di tengah pluralitas yang ada, di tengah kemajemukan orang-orang yang ada dengan berbagai latar belakang yang begitu beragam, berbeda, tetapi satu dalam keindonesiaan. Ya Tuhan, biarlah presiden dan juga wakil presiden bersama jajaran menteri terus Tuhan kuatkan, Tuhan terus memberikan hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar mereka boleh memimpin negeri ini dengan begitu baik, di mana di tengah maraknya dan juga masih terjadinya pandemi COVID-19 yang merusak sistem bangsa Indonesia, baik dari aspek sosial, aspek politik, aspek pendidikan, bahkan sampai aspek ekonomi. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang beracara, Tuhanlah yang menetapkan segala sesuatu yang terbaik, walaupun di tengah tantangan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kiranya melalui doa ini Tuhan mendengarkan, dan Tuhan yang memulihkan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap doa syafaat kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi, dari Putra yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus terus menyertai kita mulai saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk ibadah minggu di GPI Manado secara online. Saya mewakili tim pengembalaan dan juga rekan-rekan pengurus GPI Manado mengucapkan selamat hari Minggu kepada setiap umat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan minggu depan kita akan kembali lagi di dalam ibadah yang sama, ibadah online GPI Manado. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari tetap mengikuti ibadah yang ada, puji-pujian dan juga khotbah yang dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap para pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Demikianlah ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.